Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TKP CPNS 2023. Dan video ini merupakan video ke-7. Sama seperti video sebelumnya, kita bakalan bahas 10 soal lagi. Mudah-mudahan dengan kita konsisten setiap hari belajar, ngerjain soal, kita bisa mencapai goals kita untuk lolos CPNS tahun ini. Amin. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Soal yang pertama, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Anda A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Selalu menunggu keputusan pimpinan. D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada Anda. E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang Anda. Silakan teman-teman jawab dulu soalnya. Oke, jadi soalnya adalah bagaimana kita menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita. A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Ini sepertinya bukan jawaban yang punya poin yang tinggi, karena jika kita sudah diberikan pekerjaan atau tugas, biasanya kita mengambil keputusan sendiri. Kita harus berani mengambil keputusan sendiri. Berarti A bukan punya poin yang tinggi. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. Ini jelas bukan. C. Selalu menunggu keputusan pimpinan. Ini juga jelas bukan, karena di suatu kondisi kita harus berani mengambil keputusan sendiri. D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada Anda. Sejauh ini D punya poin yang paling tinggi. Kemudian E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. E juga bagus, tapi poin yang D lebih tinggi dibandingkan dengan E. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada Anda. Oh iya, kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 2. Atasan tiba-tiba memberikan tugas kepada Anda, padahal saat itu Anda sedang mengerjakan pekerjaan lain. Yang harus Anda lakukan adalah A. Menunda tugas tersebut karena deadline-nya masih lama. B. Meninggalkan tugas yang lama dan mengerjakan tugas tersebut. C. Meminta teman mengerjakan tugas lama, kemudian mengerjakan tugas baru. D. Meminta teman untuk membantu mengerjakan tugas tersebut. E. Segera menyelesaikan tugas Anda dan kemudian menyelesaikan tugas tersebut. Silahkan teman-teman jawab dulu. Soal nomor 2 ini kasusnya adalah tiba-tiba atasan memberikan kita tugas, padahal kita punya tugas atau pekerjaan lain yang belum selesai. Apa yang harus kita lakukan? Kalau yang A menunda tugas tersebut karena deadline-nya masih lama, ini mungkin kita lakukan, tapi kita nggak yakin apa ini punya poin yang tinggi, yang paling tinggi, atau bukan. Kemudian yang B meninggalkan tugas yang lama dan mengerjakan tugas tersebut. Jawaban yang B sepertinya bukan pilihan yang punya poin paling tinggi. C meminta teman mengerjakan tugas lama, kemudian mengerjakan tugas baru. Yang C jelas juga bukan, karena nggak mungkin kita meminta teman kita mengerjakan tugas yang lama, kemudian kita mengerjakan tugas yang baru. Ini nggak mungkin. D. Meminta teman untuk membantu mengerjakan tugas tersebut. D juga bukan, karena tugas ini merupakan tugas yang diberikan oleh atasan kepada kita, sehingga kita harus bertanggung jawab terhadap tugas ini. Jadi D tidak bisa kita lakukan. E. Segera menyelesaikan tugas Anda dan kemudian menyelesaikan tugas tersebut. Atau maksudnya ini tugas yang baru ya. Kita menyelesaikan tugas yang lama dulu, kemudian baru kita kerjain yang tugas baru. Jadi untuk soal nomor 2 ini, pilihan yang punya poin yang paling tinggi adalah jawaban yang E. Segera menyelesaikan tugas Anda dan kemudian menyelesaikan tugas tersebut. Lanjut soal nomor 3. Sudah beberapa kali teman meminjam barang Anda dan dikembalikan dalam keadaan rusak. Yang harus Anda lakukan adalah A. Mengabaikannya karena masalah kecil. B. Merasa tidak enak untuk menegur. C. Membiarkan daripada kehilangan teman. D. Memarahinya. E. Memintanya untuk memperbaikinya.
Silakan teman-teman jawab. Jadi untuk soal nomor 3, kasusnya adalah teman kita meminjam barang kita dan dikembalikan dalam keadaan rusak. Dan hal ini terjadi beberapa kali. Apa yang harus kita lakukan? Kalau yang A mengabaikannya karena masalah kecil, ini sepertinya bukan jawaban yang punya poin yang tinggi. Karena ini sudah beberapa kali. Kalau kejadiannya 1 kali atau masih 2 kali, mungkin kita bisa menerima atau mentolerir. Tetapi kalau beberapa kali, sepertinya poin A bukan jawaban yang paling tinggi poinnya. Kemudian B merasa tidak enak untuk menegur. Jawaban yang B juga tidak baik kita lakukan karena kita nggak boleh selalu jadi orang yang tidak enakan. Jika kita terus merasa tidak enakan, nantinya akan bisa jadi kita yang jadi korban atau kita yang dirugikan nantinya. Kalau yang C membiarkan daripada kehilangan teman, ini jelas juga bukan. D memarahinya, juga bukan. E memintanya untuk memperbaikinya. Ya, dari kelima pilihan ini, jawaban yang punya poin paling tinggi adalah pilihan yang E, memintanya untuk memperbaikinya. Karena di sini, kasusnya adalah dia meminjam barang kita dan dia merusakkannya. Jadi, tidak ada salahnya jika kita meminta teman kita ini untuk memperbaikinya. Lanjut ke soal yang keempat. Menurut Anda, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada, B. Berpikir mencoba usaha lain, C. Menunggu bantuan pihak lain, D. Menunda ketika melihat resikonya, E. Mundur begitu melihat resikonya. Silahkan teman-teman jawab. Soal nomor 4 ini, yaitu menurut kita, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan apa? Apa penyebabnya? Semuanya dari pilihan A sampai E itu merupakan penyebab orang kehilangan kesempatan. Tapi di sini penyebab utamanya apa? Dari pilihan semua ini adalah E. Orang-orang itu mundur begitu melihat resikonya. Karena melihat resiko dari suatu usaha, orang-orang memilih untuk tidak melanjutkan usahanya. Kebanyakan orang akan mundur ketika melihat resiko. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah E, mundur begitu melihat resikonya. Lanjut soal nomor 5. Anda berhasil mengatasi tantangan terutama karena Anda A. Nasib baik ada di tangan Anda, B. Mendapat bantuan dari teman, C. Berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko, D. Berani mencoba dengan segala resiko, E. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. Silakan teman-teman jawab. Kasus soal nomor 5 ini adalah apa yang membuat kita berhasil mengatasi tantangan? Apa faktor utama yang menyebabkan kita berhasil mengatasi tantangan? Kelima pilihan ini sama juga kayak soal nomor 4, semuanya merupakan faktor-faktor yang membuat kita bisa berhasil mengatasi tantangan, tapi di sini pertanyaannya adalah apa faktor utamanya? Dari pilihan A sampai E, pilihan yang paling tinggi poinnya adalah pilihan E, tidak putus asa menghadapi kegagalan. Karena kita selalu mencoba terus, mencoba dan mencoba, sehingga tanpa kita sadari, kita berhasil mengatasi tantangan tersebut. Jadi jawabannya adalah E, tidak putus asa menghadapi tantangan. Lanjut soal nomor 6, jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka A. Anda tak mau repot-repot mencobanya, B. Anda khawatir jika mencobanya dan gagal, C. Anda berani mencobanya setelah mempertimbangkan resikonya, D. Anda minta pendapat istri, E. Yang penting Anda coba dulu. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi kasus nomor 6 ini, jika kita merasa rencana kerja terlihat rumit, maka apa yang akan kita lakukan? Pilihan yang A, Anda tak mau repot-repot mencobanya. Ini jelas bukan, karena kita sudah menyerah sebelum mencoba. Anda khawatir jika mencobanya dan gagal. Jika kita khawatir, ujung-ujungnya nanti kita nggak bakalan coba hal tersebut. B juga bukan. C. Anda berani mencobanya setelah mempertimbangkan resikonya. Ya, jadi sebelum kita mencoba sesuatu, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu apa resiko yang akan kita dapatkan jika kita mengerjakan hal tersebut.
Sejauh ini C punya poin yang paling tinggi. D, Anda meminta pendapat istri. D juga mungkin kita lakukan, tapi ini mungkin poinnya 4 di bawah pilihan C. Yang penting Anda coba dulu. Ya, tapi poin C lebih baik. Jadi soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah pilihan C. Anda berani mencobanya setelah mempertimbangkan resikonya. Lanjut soal nomor 7. Setelah mematangkan rencana, A. Anda masih khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil. B. Berhasil tidaknya tak lepas dari pihak lain juga. C. Manusia berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menentukan. D. Bagaimanapun caranya, rencana harus berhasil. Saya minta pendapat orang lain terlebih dahulu, sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi di sini setelah kita melakukan rencana yang matang, apa yang akan kita lakukan? Pilihan yang A, Anda masih khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil. Ini sebaiknya tidak kita lakukan, karena kita udah berusaha secara maksimal, kita udah membuat rencana yang matang. Kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat rencana yang matang. Seharusnya kita nggak khawatir lagi, karena itu bukan kuasa kita lagi kalau misalnya kita gagal. Jadi A sepertinya bukan pilihan yang punya poin paling tinggi. B berhasil tidaknya tak lepas dari pihak lain juga. B sepertinya juga bukan pilihan yang punya poin paling tinggi. C manusia berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menentukan. C lebih baik dari A dan B. Kemudian D, bagaimanapun caranya, rencana harus berhasil. Ini jelas bukan. Saya minta pendapat orang lain terlebih dahulu, sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang. Ini juga pilihan yang bagus, tetapi di sini, sebagai manusia, setelah kita berusaha sebaik-baiknya atau secara maksimal, sudah buat rencana yang matang, selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita, manusia, hanya bisa berusaha dan berdoa, dan setelah itu yang menentukan adalah Tuhan. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah C. Manusia berusaha sebaik-baiknya, dan Tuhan yang menentukan. Lanjut soal nomor 8. Kadangkala Anda merasa lapar ketika jam kerja, maka yang Anda lakukan adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian makan. B. Meminta izin atasan untuk makan. C. Meminta teman menggantikan kerja sebentar. D. Ke pantry segera membuat makanan. Pergi ke warung terdekat untuk membeli makan. Silakan teman-teman jawab. Ya, jadi soal nomor 8 ini kasusnya adalah terkadang kita merasa lapar ketika jam kerja. Apa yang akan kita lakukan di situasi tersebut? Kalau yang A, menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian makan. Ini mungkin kita lakukan. B, meminta izin atasan untuk makan. Jelas ini nggak boleh ya, karena di soal disampaikan bahwa ini masih di jam kerja. Situasinya masih di jam kerja. Jadi, kalau kita minta izin atasan untuk makan, sepertinya kurang baik. C, meminta teman menggantikan kerja sebentar. Ini juga bukan pilihan yang punya poin paling tinggi, karena teman kita juga punya pekerjaan di saat itu. D, ke pantry segera membuat makanan. Ini juga mungkin, tetapi pilihan yang A punya poin yang lebih tinggi dibandingkan dengan D. Pergi ke warung terdekat untuk membeli makanan. No. Jadi, untuk soal nomor 8, jawaban yang punya poin paling tinggi adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian makan. Lanjut soal nomor 9. Karena lembur kerja kemarin, siang ini Anda merasa sangat mengantuk. Kerjaan tidak ada yang selesai karena tidak fokus. Sebaiknya Anda A. Segera tidur siang, B. Segera makan siang, C. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak, D. Meminta teman untuk memijat, Segera ke musola untuk tidur. Silakan teman-teman jawab. Kasus soal nomor 9, kemarin kita lembur. Kemudian keesokan harinya atau siangnya, kita merasa
sangat mengantuk, kemudian kita nggak bisa fokus mengerjakan pekerjaan. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kalau yang A, segera tidur siang, ini sepertinya bukan, karena kita masih di jam kerja. Kalau B, segera makan siang, ini apalagi? C, meminta izin atasan untuk istirahat sejenak, mungkin kita lakukan, karena kita bisa menyampaikan alasan kita kurang fokus, mungkin setelah kita istirahat sejenak, kita bisa kembali fokus lagi. D, meminta teman untuk memijat. D, bukan jawabannya. E, segera ke musola untuk tidur. Jelas juga bukan. Karena kita masih di jam kerja. Jadi soal nomor 9, jawaban yang paling tepat atau pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan yang C, meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. Lanjut soal nomor 10. Saat ulang tahun pimpinan kantor, teman-teman seruangan berencana memberikan pesta kejutan. Tapi Anda dan teman Anda kekurangan dana, maka teman Anda mengusulkan untuk mengambil dana pembiayaan rapat. Sikap Anda, A. Tidak apa-apa asalkan sedikit, B. Menolak rencana ini, C. Menghimbau agar patungan saja, D. Tidak ikut-ikutan, E. Memakai dana sponsor. Silahkan teman-teman jawab. Oke, kasus nomor 10 adalah kita berencana untuk memberikan kejutan untuk ulang tahun pimpinan kita. Tapi di sini kita mengalami kekurangan dana. Sementara ada salah satu teman kita yang mengusulkan untuk mengambil dana pembiayaan rapat untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Maka apa yang akan kita lakukan? Kalau yang A, tidak apa-apa asalkan sedikit, ini bukan jawabannya. Bukan pilihan yang punya poin paling tinggi, karena di sini dana pembiayaan rapat itu nggak boleh kita pakai untuk urusan pribadi atau urusan yang di luar pekerjaan. B, menolak rencana ini. Menolak rencana ini, sepertinya ini bukan solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian C, menghimbau agar patungan saja. Ya, C mungkin kita lakukan karena kita bisa menutupi kekurangan dana tersebut dengan kita patungan atau beriuran bersama-sama. D, tidak ikut-ikutan. Ini juga bukan. E, memakai dana sponsor. Ini jelas juga bukan. Jadi, untuk soal nomor 10, pilihan yang punya poin paling tinggi adalah C, menghimbau agar patungan saja, karena rencananya tetap jalan dan kita juga tidak mengambil uang kantor. Oke, sekian video kali ini. Kita udah bahas 10 soal. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.